yang lalu sebetulnya posisi rupiah cukup kuat ya di level 14.600-an, 14.700-an. Tapi di pekan ini kita lihat pergerakan rupiah melemah merosot lumayan signifikan begitu ya di level 14.900-an. Anda melihat sentimen utamanya sendiri seperti apa? Apakah memang dari sentimen kesepakatan begitu untuk menaikkan plafon utang Amerika Serikat sehingga akhirnya juga berdampak kepada optimisme dari The Fed sendiri juga begitu ya, bahwa ada potensi The Fed ini melihat tuh perekonomian masih cukup baik sehingga akhirnya ada potensi untuk menaikkan kembali suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau seperti apa menurut Anda? Oke, mungkin pertanyaannya kenapa rupiah melemah ya in overall ya? Mungkin ada banyak faktor sih ya. Mungkin yang salah satu drivernya adalah commodity base ya. Jadi kalau kita lihat kan, jadi bayanginnya kemarin adalah tahun lalu rupiah itu posisinya kuat karena Indonesia itu adalah net exporter commodities. Jadi kalau kita net exporter commodities, harga komoditis meningkat, supply-nya terbatas, pasti ibaratnya permintaan buat komoditasnya itu meningkat. Itu yang bikin dorong rupiahnya menguat. Cuma sekarang kalau kita lihat komoditis itu melemah. Dulu batu bara $400, sekarang $150. Kalau kita lihat harga CPO itu trennya juga lumayan turun. Metal mining agak sedikit mengalami perlambatan karena concern dari sisi perlambatan ekonomi yang overall. Makanya kalau kita lihat kemarin ekspor itu dropnya signifikan ya sampai 29%. Jadi ekspor yang mengalami penurunan berarti kan translasi terhadap permintaan rupiah yang mengalami penurunan juga. Jadi itu concern paling pertama. Kedua adalah sebenarnya ada resiko bahwa ada potensi outflow di obligasi. Karena gini ya, sebenarnya gambarnya gini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kan kalau misalnya secara historical itu kan kayak spread antar obligasi Indonesia sama Amerika itu normalnya itu average rata-rata 10 tahunnya itu bisa di level 470 sampai 510 basis point. Hmm. Nah, kalau kita lihat posisi sekarang, itu spread itu sekitar 2,9% atau 290 basis point. Nah, jadi ibaratnya spread ini harus, bukan harus ya sebenarnya, secara reward risk ratio akan kembali ke level average rata-ratanya dia. Nah, dengan adanya ibaratnya kayak dari sisi ruang kenaikan yield obligasi dari Indonesia, bank sentral kita nggak naikin lagi karena udah lumayan nyaman di level 5,75% dengan tren inflasi yang turun. Ada risiko sebenarnya attractiveness yield kita itu nggak terlalu menarik gitu ya. Karena spreadnya lumayan rendah dibandingkan kayak obligasi US yang secara historically kita harusnya dikasih 470 spread. Nah, jadi ibaratnya dengan adanya potensi yield itu mengalami kenaikan, dengan adanya resiko kayak penurunan nilai tukar rupiah, itu yang ibaratnya bisa translasi yield kita bisa mengalami kenaikan, dan itu kan berarti artinya adalah penjualan dari obligasi atau surat utang pemerintah Indonesia, lalu habis itu mereka akan cari ya alternatif yang sebenarnya yieldnya masih menarik gitu. Jadi dengan adanya kombinasi komoditi sama potensi outflow dari obligasi, itu yang sebenarnya bikin kenapa nilai tukarnya mengalami pelemahan ya. Oke, Mas Niko, kalau kita lihat dalam 3 pekan terakhir, ini kan rupiah terus tertekan. Worst case-nya Anda melihat pergerakan rupiah ini bisa di kisaran tentang berapa di pekan depan? Kalau kita lihat ya sebenarnya ada ruang sebenarnya kita bisa kembali lagi ke 14.800 sampai 14.900 ya. Jadi kayak rupiah bisa melemah ke level itu sih. Dengan tadi statement-statement yang udah kita utarakan ya. Oke, baik. Kalau proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri di pekan depan akan bergerak di range berapa? Begitu, apakah akan mampu kembali ke level psikologis 6.800-an dan apakah memang sektor-sektor yang hari ini tertekan bisa membalikan posisi bergerak rebound lagi di pekan depan ataupun juga sektor perbankan di pekan depan apakah masih akan mampu menguat tentunya? Seperti apa Mas Niko? In overall ya, kalau kita lihat ya, kalau seandainya overhangnya udah lumayan beres ya dari sisi debt ceiling ini tadi, ada ruang sebenarnya IHSG ini bisa mengalami perbaikan ya, karena mungkin somehow semua berita-berita buruk terkait dengan IHSG ini udah sedikit relatively lumayan price in ya. Kelihatan juga sih kayak contohnya kan kayak komoditi turun, kayak kita udah lumayan price in udah ngalamin. Terus habis itu kayak rupiah yang potensi melemah itu juga udah nih udah lumayan relatively udah lumayan price in. Nah, cuman kalau buat pekan depan kita lihat sebenarnya akan ada ruang penguatan. Sebenarnya drivernya gini. Jadi kalau kita lihat posisi IHSG sekarang itu tuh udah relatively atraktif. Jadi kalau kita lihat posisinya sekarang itu udah di minus 1 kali standar deviasi. Jadi kalau kita lihat itu kayak lebih murah 1 kali deviasi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Itu yang harusnya akan jadi katalis positif. Terus kedua sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi earnings ya atau laporan keuangan ya. Ini most likely in overall kemarin lumayan bagus ya, banking kayak postingnya lumayan bagus, beberapa company telco juga lumayan bagus, consumer itu pun juga udah mengalami recovery. Kenapa consumer ini juga jadi pertimbangan? Karena
consumer ini secara contribution ini kedua dari sisi market cap. Kita lihat laporan keuangan sebenarnya drivernya lumayan ya. Jadi kelihatan kayak ada perbaikan dari sisi margin, labanya lumayan bagus. Karena kalau kita lihat kan kayak pemain consumer ini, kemarin tahun lalu itu laporan keuangannya nggak terlalu bagus karena harga soft commodities-nya lumayan naik. Kayak contohnya misalnya kayak gula, kayak gandum, nah itu naik dan itu price-nya mereka punya margin. Cuman kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1, in overall bagus gitu ya. Jadi itu harusnya akan jadi katalis positif ya buat market atau buat IISG-nya.